Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengidentifikasi jenis teks formulir. Formulir digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu, yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Salah satu contoh formulir adalah formulir pengiriman barang dan formulir pengiriman uang. Formulir pengiriman barang biasanya terdapat pada perusahaan ekspedisi. Formulir pengiriman uang terdapat pada bank atau perusahaan pengiriman uang. Formulir pengiriman barang atau uang diperlukan ketika seseorang akan mengirim barang atau uang tersebut ke suatu tujuan tertentu. Informasi-informasi yang harus ada diisi pada formulir pengiriman barang, yaitu tanggal pengiriman, nama pengirim, alamat dan nomor telepon pengirim, nama penerima, alamat dan nomor telepon penerima, jenis barang, jumlah berat barang, biaya pengiriman, serta catatan. Ayo perhatikan contoh formulir pengiriman berikut. Mengisi formulir pengiriman barang. Mengisi formulir pengiriman barang harus menggunakan informasi yang benar, seperti nama lengkap, nomor telepon, dan alamat. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan dalam proses pengiriman. Ayo perhatikan contoh formulir yang telah diisi berikut ini. Mengisi formulir lembar jawaban komputer atau LJK. Lembar jawaban komputer atau LJK digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. LJK adalah formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer, dan pemeriksaan LJK memerlukan alat pemindai. Penggunaan LJK memudahkan pemeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Dalam LJK biasanya terdapat kolom-kolom berikut. Pertama, petunjuk. 2, nama peserta ujian. 3, nomor peserta ujian. 4, tanggal lahir peserta ujian. 5, nama mata ujian. 6, tanggal ujian. 7, tanda tangan peserta dan pilihan ganda untuk jawaban. Pada gambar di samping adalah contoh lembar jawaban komputer. Langkah-langkah mengisi formulir lembar jawaban komputer. Langkah pertama, untuk mengisi LJK, kita memerlukan pensil 2B yang agak tumpul. Pensil yang runcing dapat merusak LJK. Langkah kedua, setelah itu periksa LJK apakah ada bagian yang rusak. Langkah ketiga, jika tidak ada bagian yang rusak, kita dapat lanjut ke tahap pengisian identitas seperti nama, nomor ujian, tanggal lahir, tanda tangan, dan mata ujian. Pada langkah keempat, setelah mengisi mata ujian, kamu dapat mulai mengerjakan soal ujian. Mengidentifikasi ciri-ciri embalase. Pernahkah kamu memperhatikan bungkus kemasan makanan atau minuman? Bungkus kemasan makanan tersebut disebut embalase.
Embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Bentuk embalase bermacam-macam. Ada berbentuk tabung, kerucut, balok, dan prisma. Tujuan penggunaan embalase. Tujuannya yang pertama, melindungi produk agar tidak rusak. Tujuan yang kedua, menarik perhatian pembeli. Ketiga, membuat produk lebih menarik. Dan yang keempat, memberikan informasi tentang produk. Ayo perhatikan contoh embalase berikut beserta bagian-bagiannya. Nama produk terletak pada bagian depan. Gambar produk pada bagian depan. Informasi produk seperti komposisi dan informasi nilai gizi pada produk ada di bagian belakang kemasan. Untuk membuat embalase, kamu terlebih dahulu membuat jaring-jaring bentuknya. Misalnya, bentuk embalase tabung. Terlebih dahulu, membuat jaring-jaring tabung untuk mendapatkan bentuk tabung yang bagus. Kamu dapat membuatnya dengan menggunakan bahan karton. Buklet. Buklet adalah salah satu alat promosi yang berbentuk seperti buku kecil. Buklet terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang disatukan menjadi bentuk buku. Buklet bersifat sebagai media promosi atau anjuran kepada masyarakat. Isi buklet biasanya berupa informasi tentang produk. Misalnya, buklet makanan yang berisi deskripsi atau cara penyajian makanan. Ayo perhatikan bentuk buklet berikut. Bagian-bagian yang ada pada buklet yaitu sampul depan dan isi buklet. Pada sampul depan berisi judul buklet, gambar, dan keterangan singkat perusahaan. Pada bagian isi buklet berisi informasi lengkap tentang produk yang ditawarkan. Langkah-langkah membuat buklet. Langkah yang pertama, menyiapkan lembaran kertas A4 dengan jumlah tertentu, misalnya 2 atau 4 lembar. Langkah kedua, kemudian kertas dilipat menjadi 2 bagian dan disatukan dengan lembaran kertas lainnya, sehingga membentuk sebuah buku. Langkah ketiga, rancanglah buklet apa yang akan dibuat, mulai dari bagian sampul depan sampai isi buklet. Langkah selanjutnya, buatlah bagian sampul depan terlebih dahulu. Gambarlah bagian sampul depan dengan gambar yang sesuai isi buklet. Tambahkan tulisan yang menggambarkan isi buklet. Langkah berikutnya, tulis dan gambarkan bagian isi. Tulisan bagian isi harus jelas dan lengkap agar pembaca dapat memahami maksud dari isi buklet. Langkah berikutnya, warnai dan hiasilah buklet agar lebih menarik.